Oke guys, kali ini kita akan belajar terkait dengan tutorial aplikasi Stata bagi yang sangat-sangat pemula dalam mengenal aplikasi Stata dan harapannya nanti akan menjadi mahir dan juga fasih mengaplikasikan software Stata ini. Berikut adalah outline penjelasan pada hari ini. Pertama, pengantar terkait dengan Stata. Mengapa kita harus belajar Stata? Kemudian kita mengenal interface dari Stata dan juga nanti kita akan men-spill sedikit-sedikit menu dan terakhir kita akan melihat dataset yang sudah menjadi bawaan dari aplikasi Stata. Aplikasi Stata ini adalah aplikasi yang multipurpose ya untuk tujuan statistical package yang bisa membantu kita dalam rangka mengeksplorasi, melakukan analisis, dan juga mengekstraksi insight dari dataset yang kita miliki. Umumnya Stata digunakan pada cabang ilmu social science, tapi lebih jelas nanti bisa kita lihat di website Stata, ada banyak disiplin ilmu yang telah familiar menggunakan Stata. Stata sendiri dilengkapi dengan documentation yang mencakup lebih dari 18.000 halaman PDF yang bisa didapatkan secara gratis melalui menu yang ada di Stata. Nanti kita tunjukkan. Kemudian lebih dari ratusan ribu researcher atau peneliti selama 35 tahun itu sudah menggunakan Stata. Kemudian banyak juga Stata itu telah memberikan kemudahan ketika kita ingin menjadi data scientist ya, dalam rangka kita memanipulasi data, memvisualisasi data, melakukan pengolahan statistik dan juga melakukan untuk memproduksi laporan-laporan gitu ya. Stata terdiri dari 3 versi. Yang pertama itu versi standar, yang kedua versi extended atau Stata SE, dan yang terakhir adalah Stata MP ya, for multiprocessing. Berikut adalah perbandingan Stata dengan aplikasi pengolah data lainnya ya, yaitu SPSS, SAS, R, Python gitu yang baru-baru ini booming, hype-ing gitu ya. R itu baru dikembangkan atau dirilis 1995, sementara Python 2008. Kita lihat Stata itu sudah dari 1985. Dibandingkan dengan SPSS ya, SPSS memang lebih tua daripada Stata, tapi kalau kita lihat perbandingannya head to head, biaya atau harga dari SPSS itu cenderung lebih mahal ketimbang dengan Stata. Kemudian kalau kita lihat dari visualisasi atau graphics ya, Stata jauh lebih baik, very good, sementara SPSS hanya good gitu ya. Kemudian dari user interface-nya, SPSS memang mungkin memudahkan bagi sebagian orang karena bisa melakukannya hanya dengan point and click, sementara Stata bisa melakukan programming dan juga point and click juga sih. Tapi artinya dengan kita mahir dengan programming Stata itu bisa menghemat waktu yang sangat banyak gitu ya, efisiensi waktunya banyak, apalagi kalau kita udah hafal banyak komen yang ada di Stata, perintah-perintah yang ada di Stata, itu sangat-sangat membantu dan sangat efisien daripada kita mengklik-klik gitu ya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan antarmuka Stata. Kita langsung lihat aja ya Statanya di sini. Ini adalah jendela history of command yang telah kita lakukan. Tadi saya udah coba help regress ya. Perintah ini adalah perintah untuk melakukan regression. Nanti kita akan belajar ke sana. Kemudian CLS ini adalah meng-clear atau menghapus jendela besar ini. Ini adalah jendela Windows ya teman-teman. Sementara ini history of command. Jadi mencatat seluruh komen-komen yang sudah kita catat atau kita perintahkan kepada Stata pada dataset yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, outputnya nanti ada di sini, sementara kita menulis komannya di sini ya. Misalnya tadi kita pengen melihat atau membaca terkait dengan penjelasan regression yang ada di Stata, bagaimana sintaksnya, bagaimana optionnya gitu. Penjelasannya semua ada di sini. Kita bisa tulis help regression.
di sini. Seperti itu teman-teman. Ini panjang bisa dibaca gitu ya. Tadi 18.000 halaman, ingat ya. Jadi ini adalah bagian dari 18.000 halaman tadi. Kemudian selanjutnya bagian ini adalah bagian directory atau working directory yang sedang kita pakai. Kita bisa change working directory-nya ya dengan menu atau perintah di Stata gitu. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Kemudian selanjutnya ini adalah jendela variabel, menunjukkan variabel-variabel yang kita sedang gunakan di dalam database yang sedang kita buka. Adapun properties itu adalah penjelasan terkait dengan variabel yang sedang kita pilih. Kita langsung contoh aja ya, atau kita spill sedikit-sedikit menu yang ada di Stata. Ya, di file ini ada open, view, do file, file name, change, working directory, import, export, examples, dataset, dan seterusnya. Edit ini terkait dengan editing ya, copy, paste, kemudian select all, clear, segalanya ya. Terus kemudian data ini terkait dengan manajemen data, mau kita mendescribe data, mengedit data, membuat variabel baru, memanage variabel, mensort variabel, kemudian menggabungkan dataset yang berbeda gitu ya, dataset yang berbeda lebih dari satu gitu. Biasanya kalau kita bekerja dengan Susena, Sakernas gitu ya, mungkin ada dipecah-pecah gitu. Jadi bagaimana kita menggabungkan? Itu bisa dengan menu di sini. Kemudian grafik ini adalah data visualization teman-teman. Kita gunakan untuk membuat grafik, apakah itu grafiknya one way ataukah two way ya. Jadi two way ini antara grafik, misalnya kita gabungkan antara scatter plot dengan line. Mungkin kita bisa bangun juga bar chart, pie chart, dan seterusnya. Ini regression diagnostic juga ada di sini. Seterusnya ini terkait dengan data visualization. Nah, bagaimana dengan data analysis? Analisis statistik ya. Ini semuanya itu lengkap banget di sini, teman-teman. Kita mau belajar statistik deskriptifnya di sini ada. Ketika kita bikin tabulasi ya, tabulasi one way, two way, dan n way gitu, banyak di sini ada. Kemudian linear dari yang sederhana ya, sampai linear yang mungkin lebih kompleks, logistik regression, ordinal gitu ya. Kemudian bahkan sampai ke categorical outcomes, spatial model, panel data, survival analysis, dan seterusnya teman-teman. Apalagi kalau kita misalnya sedang menghadapi permasalahan endogeneity ya, endogenous, maka ada beberapa obatnya di sini. Apakah kita gunakan IV atau instrumental variable, two stage least square atau three stage least square, itu bisa semuanya dengan analisis yang disediakan oleh Stata di sini. Kemudian yang tidak kalah penting, seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa instalasi Stata itu dilengkapi dengan 18.000, lebih dari 18.000 halaman penjelasan. Jadi teman-teman kalau pengen mahir, silahkan baca 18.000 halaman tersebut. Di mana dapatinya? Ya dari sini, PDF di help, PDF documentation. Bayangkan di sini. Ini adalah kontennya ya, atau daftar isinya. Kemudian anggap kita klik satu ini aja. Ini ada sampai di 24 halaman. Kemudian getting started ini ada 149 halaman. Jadi bisa teman-teman baca di sini satu persatu. Di sini ada longitudinal atau panel kalau kita pengen baca terkait dengan XT ya, atau komen XT, panel data. Nah, bisa semuanya dibaca di sini. Mungkin itu aja teman-teman. Cukup sekian. Nanti kita akan sambung di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, share untuk mendukung channel ini bisa tumbuh dan terus memberikan inspirasi pada teman-teman. See you.